warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hazmi dengan NIM 2110101023 dari semester 2 Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan alat yang terdiri dari alat pelindung diri, tanda vital, pemeriksaan fisik, pemenuhan kebutuhan, dan pemeriksaan luka. Pengenalan alat pertama yaitu alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi diri kita dari percikan darah mukosa dari orang lain agar kita tetap sehat dan terlindungi, yang terdiri dari skirt atau gaun, lalu ada masker, lalu ada penutup kepala, lalu ada hand glove atau handscoon, dan yang terakhir ada boots dan juga ada kacamata atau Google. Oke, pengenalan alat selanjutnya yaitu ada alat tanda vital yang terdiri dari sphygmomanometer raksa, ada sphygmomanometer jarum, dan ada sphygmomanometer digital. Nah, ketiganya berfungsi untuk mengatur tekanan darah manusia, lalu ada stetoskop yang berfungsi untuk mendengarkan denyut nadi dan denyut jantung manusia, dan yang terakhir ada termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia. Itu tadi penjelasan tentang tanda vital. Selanjutnya adalah alat pemeriksaan fisik. Senter digunakan untuk memeriksa refleks pupil mata dan memeriksa di daerah rongga mulut, telinga, dan hidung. Otoskop digunakan untuk memeriksa bagian dalam telinga. Oftalmoskop digunakan untuk memeriksa bagian dalam mata. Tang spatel digunakan untuk menekan lidah saat pemeriksaan mulut. Spekulum hidung digunakan untuk pemeriksaan rongga hidung. Spekulum vagina digunakan untuk memeriksa vagina dan leher rahim. Kaca mulut digunakan untuk memeriksa bagian dalam rongga mulut. Refleks hammer digunakan untuk menguji refleks tendon dalam atau lutut. Timbangan digunakan untuk mengukur berat tubuh. Mikrotoys digunakan untuk mengukur tinggi tubuh manusia. Medline digunakan untuk mengukur tinggi fundus uteri pada ibu hamil dalam ukuran cm. Italila digunakan untuk mengukur lingkar lengan bayi dan sisi baliknya untuk mengukur lengan atas ibu hamil pada usia subur. Doppler digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin. Linek digunakan untuk memeriksa detak jantung janin dalam kandungan. Jangka panggul digunakan untuk mengukur panggul saat hamil. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan. Tabung oksigen sebagai tempat gas oksigen, sedangkan selang humidifier sebagai jalur untuk lewatnya gas oksigen dari tabung ke pasien. Masker oksigen digunakan untuk menyalurkan gas oksigen dari tabung oksigen ke paru-paru. Kanul nasal digunakan pada pasien dengan kebutuhan oksigen rendah hingga sedang. Transfuser digunakan untuk menyalurkan darah ke tubuh pasien. Infuser digunakan untuk menyalurkan infus ke dalam tubuh pasien. Selang NGT digunakan untuk menyuplai makanan dan minuman kepada pasien yang tidak memungkinkan untuk menelan. Pispot dan urinal pot digunakan untuk buang air kecil. Kateter nelaton digunakan untuk drainase urin jangka pendek. Kateter Foley berada di kandung kemih. Kateter bag digunakan untuk menampung urin sementara. Avocat digunakan untuk memasukkan obat atau vitamin ke dalam pembuluh darah. Tourniquet digunakan untuk mengontrol pendarahan dengan menghentikan aliran darah ke luka. Selanjutnya yaitu alat perawatan luka. Gunting benang digunakan untuk menggunting benang. Gunting perban digunakan untuk menggunting perban balutan dan plester. Gunting jaringan digunakan untuk memotong jaringan tubuh. Gunting angkat jahitan digunakan untuk mengangkat benang jahit sesudah operasi. Pinset anatomis digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis pada operasi. Pinset chirurgis digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi, penjahitan luka, dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Klem duk digunakan untuk menjepit duk untuk membatasi lapangan operasi atau penjahitan. Klem duk digunakan sebagai alat bantu saat memasang maupun mencabut KB implan. Klem setengah kocer digunakan untuk memecahkan ketuban atau melubangi selaput ketuban ibu hamil apabila belum pecah. Klem nail folder digunakan untuk menjepit atau memegang jarum jahit pada penjahitan luka saat melakukan operasi maupun tindakan medis lainnya.
Klem tali pusat digunakan untuk menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta agar tidak terjadi pendarahan di pusar pada bayi yang baru lahir. Jarum kulit digunakan untuk menjahit kulit. Jarum otot digunakan untuk menjahit otot. Cut kromik digunakan untuk menjahit jaringan lunak atau untuk ligasi, termasuk penggunaan dalam prosedur oftalmik tapi tidak untuk jaringan kardiovaskular dan neurologis. Bengkok digunakan sebagai tempat alat-alat yang sudah terpakai saat menolong persalinan atau merawat luka atau aktivitas medis lainnya. Korentang set digunakan untuk mengambil atau memindahkan alat dan bahan steril untuk tindakan operasi. Skalpel digunakan untuk menaruh pisau bedah, sedangkan pisau bedah digunakan untuk menguliti dan memotong bagian tubuh saat operasi. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan pengenalan alat-alat. Terima kasih.